itu bisa kita lihat kembali di drafting phase kali ini. Karena bisa jadi Bigetron bermain dengan ofensif juga. Tapi Lin, aksi reaksi. Kita tahu sendiri Super Ken ini adaptif banget. Dia suka banget untuk memunculkan last pick yang elemen of surprise-nya terlalu banyak. Contohnya beberapa kali ketika ketemu sama Gugun juga, dia bawain Direct Jungle. Yang sangat-sangat efisien, membuat Gugunnya juga nggak berkutik sama sekali. Iya, cukup setuju juga dan jangan lupakan Fanny. Wah, Fanny Super Ken sih itu bener-bener kayak idola gua lah bisa dibilang ya. Waduh. Karena teknik mekaniknya itu loh, dari mainin far lane, dari ganti itemnya. Iya. Itu situasionalnya bener-bener kuat banget. Tapi ya, dari draft untuk game pertama kita, match yang kedua sudah dimulai. First pick untuk Bigetron dan second pick untuk Onyx. Masalahnya Minotaur tutup loh. Oke, Minotaur tutup untuk Keyboy, meminimalisasi hero-hero knock up. Jadi jatuhnya mereka nggak mau kalau misalkan ada counter setup yang kuat dari Keyboy. Apalagi kalau misalkan Onyx dapetin map dalam loose condition, itu kadang mereka bisa aja untuk menciptakan momen seketika. Tapi menurutku dengan Vania di ban, berarti kita bisa saja melihat Nolan dan Joy untuk kedua jungler kita. Kembali lagi dengan permainan assassin nih yang bakal dimunculkan. Tapi untuk hero supportnya pun belum ditutup. Berarti Angela dan Matilda pun ikut terlepas. Bentar. Harit di ban. Marksman itu di ban, bukan di ban, tapi di nerf 2 minggu lalu loh. Yang menandakan berarti ada perubahan sedikit dari minggu yang ketiga menuju ke minggu yang keempat. Di Scream, kayaknya Harit ini jadi sosok yang bener-bener fenomenal harusnya. Menang match up sama Marksman soalnya kan. Hampir semua Marksman sih. Apalagi kayak Kari gitu bener-bener akan kesiksa banget early-nya. Tapi Nolan lah Super Ken nih. Nolan Super Ken. Wah, ngeri banget harusnya karena farming pattern-nya juga bagus. Yang gue lihat ketika ada Mino di ban itu ketika lawan Dewa kemarin, dan itu Onyx yang ngelakuin ban ke arah Minotaurnya. Makanya lumayan mahal gak sih sebenarnya, Be? Dan ini dia misteri yang kita mungkin teman-teman juga nggak banyak tahu. Di Scream itu udah pasti bakal banyak banget persentase hero-hero yang dimunculkan sama seperti ini salah satunya. Dan tentunya lagi benar-benar trending. Seperti Valentina, Arlott yang masih menjadi jagoan dari Onyx dengan combo adanya Town, Evac, terus juga Vengeance yang tentunya bisa di-spam. Dan mereka tidak menghiraukan akan adanya hero-hero support yang terlepas sejauh ini. Karena sebenarnya Matilda pun masih ada untuk escape skills yang lebih pasti buat tim fight-nya. Tapi kalau ngelihat dari dua pilihan pertama tim Onyx, memang mereka pengen bermain dengan lebih agresif. Damager yang gak punya range terlalu jauh sebagai Valentina, tapi powernya akan besar untuk efek Tarify. Middle close combat ya jatuhnya ya. Yep. Ini emang gak terlalu jauh-jauh banget, tapi bisa jauh kalau seandainya nanti Moreno membawakan hero-hero yang long range. Iya, Novaria gitulah ya, yang dari jauh juga. Tapi gue jujur kangen banget sih Valentinanya, San. Iya. Gue kangen outplay-nya dengan Winternya, Flickernya. Dijawab langsung Teris lah, XP lane yang sudah muncul dan adanya Bruno. Salah satu marksman yang sebenarnya nggak terlalu kena kan dari dampak nerfnya. Tapi setidaknya kita akan melihat Assassin versus Assassin. Kairi kembali memainkan Joy. Yang menandakan kalau akhirnya berarti kita akan melihat dua jungler ini, Super Ken dan juga Kairi bermain dengan Assassin jungler. Super Ken sekarang memang jago banget. Makanya timnya sekarang top 1, realistis memang. Realistis. Tapi Kairi pasti ingin mengejar kembali. Tanya apalagi sekarang dia dapetin hero yang cukup nyaman untuk dirinya, hero Assassin. Ini kayaknya akan ada perebutan terhadap Angela, tapi yang lebih diuntungkan adalah Onyx. Karena Onyx bisa membawakan Angelanya terlebih dahulu pada fase keempat pick nanti. Oke, kayaknya mendingan di-ban aja gak sih, Be? Di-ban aja sih. Karena keduanya sama-sama enak loh. Faramis, oke, good idea juga. Faramis dari Moreno cukup bahaya walaupun ada Valentina. Bukan di sana masalahnya. Dari strong mid-nya, dari kontrol untuk team fight-nya itu yang dikhawatirkan. Dan tidak melupakan bagaimana Ghost Bustler-nya ini bisa membatalkan juga Joy ketika dia lagi ngumpulin stack dash-nya dengan Rhythm of Joy. Angela Ben, ini dia. Daripada nanti keambil juga sama Onyx karena dia pick duluan, ya mendingan ditutup juga. Ada bocil. Sonic sejak dini. Sonic sejak dini. Wow, Keren banget ya. lucu ya. Iya dong. Jadi Angela. memang dari segala arah udah mulai mendukung Onyx, tapi kita bakal kembali lagi melihat slot bidding selanjutnya nih. Apakah akan ada mid lane lagi yang muncul dari tim Onyx? Kalau mid lane dihabisin kayaknya oke sih, karena menurutku potensi untuk bisa membatalkan bagaimana Joy dengan damage deal yang sangat-sangat tinggi ini masih banyak banget hero-hero yang available. Masalahnya Nova, Lilia. Nova, Lilia masih ada, even itu Gord.
Walaupun mungkin melihat ya beberapa kali live stream dari Moreno, dia bahkan baru belajar untuk Sworn sekarang. Oke. Tapi setidaknya kalau misalkan kita tahu, semakin sering dibawakan di scrim, semakin terbiasa dia dengan hero tersebut. Harusnya gitu. Di spam soalnya mah. Iya. Tapi explosive damage nih yang ditutup Odette. Ya ini Odette. cukup ganggu juga dan dia hitungannya ketika lawan Joy, Swan Songnya defensif. Defensif dan untuk Arlott mau nggak mau harus ada gerakan lebih lah untuk knock up airborne. Setidaknya biar nanti Odette-nya tercancel. Oke, let's see. Untuk band terakhirnya nih masih ke arah support juga nggak ya? Kalau memang mau support berarti sisa Matilda. Matilda untuk Keyboy kayaknya akan sedikit menurunkan agresivitas nggak sih? Arlott kayaknya masih power di sini untuk Keyboy. Setidaknya mungkin nanti Lutfi yang akan membawakan hero-hero disabler yang nanti akan jadi lawan match up untuk Terisla, Grok, di band ternyata. Ya, salah satu hero initiator yang memang cukup berbahaya, tapi dengan melihat posisi seperti ini, mereka masih butuh badan di area front line yang mungkin nanti diisi dari Aromanya dan gold lane yang masih menjadi tanda tanya sekarang. Matilda ternyata jawabannya. Iya. Akhirnya mengambil support yang terlepas memang Matilda yang tadi sempat mungkin gue bilang karena mungkin sejarah dari Lutfi juga. Dia terbilang Arlott yang sangat-sangat ciamik di MDL loh. Ya walaupun sebenarnya dia dapetin savage dari Yuzong ya, Ya, bukan Arlott. Makanya dia kadang Bang Naga, Bang Naga, kadang juga Bang Arlott. Bang Arlott makanya. Tapi ya lagi dan lagi, Onyx second pick suka banget flexible pick. Termasuk Arlott dan Matilda ini yang sebenarnya udah sempat kita perbincangkan bisa diubah-ubah role-nya. Bisa di roamer, bisa di XP. Tinggal aspeknya berarti menuju ke cewek. Tergantung nanti dari respon Bigetronnya juga nih. Karena kita juga kan belum lihat nih seperti apa nanti hero roamernya. Identik dengan inisiator Cyril, mungkin Atlas, namun kali ini Hilda. Wow. Iya, meta assassin kembali, Hilda juga kembali. Udah pasti harus kembali lebih tepatnya karena assassin bakal lebih free kalau nggak diganggu sama Hilda. Cuma masalah utamanya di sini Matildanya jadi harus nge-cover bukan nge-screening jatuhnya. Atau gimana kalau kasusnya Matilda sama infect jungle, Hildanya juga infect jungle. Wah, poke damage-nya beda sih, Lim. Iya Output sih. damage-nya beda loh. Iya sih. Kita tahu power of wilderness nanti di level yang keempat seperti apa untuk Joy. Damage-nya akan sangat-sangat bersekali. Belum lagi kalau Kid ternyata main dire hit. Ya, masih akan jauh lebih menguntungkan untuk Bigetron sejauh ini. Tapi masih ada satu slot lagi buat tim Onyx melengkapi Roger? dan itu Roger. langsung menuju ke arah Roger. Roger gold lane lagi berarti ya. Lagi ramai memang kita tahu sendiri basic attack dari Roger itu punya damage bonus 5% by HP. Iya kan, ya human form ya? Human form. Wow. Dan itu yang sangat-sangat menjengkelkan. Jadi poke damage-nya bisa dari penggunaan dia dengan human form-nya. Nanti eksekusinya baru dia Raul. Iya, sebagai eksekutor juga. Menarik banget nih akhirnya Roger kembali muncul. Gue memang ngelihat Roger pas pertama kali digunakan oleh Skylar, itu kerasa banget impactnya sangat-sangat dahsyat. Dan jangan lupa kali ini udah ketiga kali berarti di MPL muncul. Wah tapi tinggal tipenya nih. Kita belum tahu tipe apa nanti Rogernya muncul. Ya. Ada beberapa kali aku mungkin lihat MPL Malaysia contohnya ada Heptasis Berserker Fury. Wow. Ada juga yang bikin Husklaw first item kayak Skylar contohnya. Jadi macam-macam Roger ini versatile banget sebagai gold lane. Karena dia bisa bikin banyak item dengan metode yang berbeda. Kalau mau attack speed ada corrosion soalnya. Tuh, dan ini dia pertarungan antara Onyx dan juga Bigetron Alpha. Tapi ini adalah pertarungan juga antara Sonic dan juga Bigetron Berso. MPL Arena berikan dukungan kalian. Wow, ini malam minggu ya. Full house nampaknya dan let's go. The Land of Down, pergerakan roamer yang identik dengan invite jungle. Sudah dimulai sekarang. Ya ini bakalan seru banget sih. Udah lama nggak melihat adanya double assassin dari kedua belah tim. Dan sekarang dengan adanya Hilda, ini bakal coba untuk memberikan gangguan secara penuh. Tapi posisi dari Matilda yang dibawa oleh seorang Keyboy kali ini belum terlalu terlihat nih. Mau ke arah gangguin juga atau mau coba untuk ke defense. Oke, kelihatan oke. Solusinya adalah ajak Suns-nya bareng untuk ngejagain Ki. Ya, jatuhnya juga di sini akan sedikit main defensif ya untuk Keyboy-nya. Jadi seperti yang kita udah bilang tadi, kayaknya dia nggak bakal terlalu banyak bergerak untuk melakukan serangan ofensif. Wow. Tapi lihat ya wajah seorang Moreno sudah sangat amat terbatas dengan sedikit pergerakan saja. Tapi Ki akan selalu hadir pasti buat teman-temannya dan itu dia early fight untuk pertukaran damage saja. Masih cukup aman juga, tapi ini agresivitasnya tinggi banget nih. Tensinya mereka lagi naik semua dari emblem. Dia tidak pakai basic common ternyata untuk Rogernya, mananya agak kurang biasanya. Iya, mau main assassin ya, apalagi dengan master assassin tentu akan membuat early-nya jauh lebih agresif. Tapi hati-hati karena agresifnya sebenarnya udah mulai Cewek. mulai dari sekarang juga cewek. Masih berhasil melarikan diri tapi sekarang Kairi
Kairi yang justru berhasil mendapatkan first blood. Iya. Lycan Pounce plus Flicker tadi masih cukup safety juga. Dan masih ditemenin untuk clear satu wave lagi ya. Tanggung soalnya. Responsif dari Kiboy cukup baik sampai saat ini. Ini jatuhnya juga early aggression yang benar-benar gak boleh disia-siakan sama cewek sih. Master Assassin yang membuat dia makin lebih percaya diri untuk memainkan Lycan Punch-nya. Tapi setidaknya ini akan sedikit membuat Eman punya space karena recall-nya juga agak lama sekarang. Iya, dan juga pergerakan dari seorang Q ini bisa saja menjadi bumerang untuk tim Bigetron sendiri kalau misalnya targetingnya tidak tepat. Tapi sekarang kita bakal melihat cara Turtle Super Cat berhasil mendapatkan tanpa adanya gangguan yang berarti karena Kairi juga nggak ada di sana, malahan Lutfi yang sekarang bakal menjadi targetnya tembakan dari seorang Moreno yang berhasil connect. Iya, masih diterusin nampaknya. Ki gak mau mundur, dia mau coba purple-nya. Purple buff masih bisa diamankan oleh seorang Kairi itu sendiri, tapi Ki dan juga seorang Lord JR sudah mulai terkena damage. Penalty zone menjadi akhir hidup juga dari seorang Ki. Penalty zone curian dari San siap bisa menjadi eksekutor juga. Dan ya terlalu dalam nampaknya. Ya ini terlalu dalam, plus juga kalau kita lihat dari Eman, dia yang sampai rotasi loh ke area mid lane hanya untuk melakukan backup. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari kondisi Onyx, yang walaupun mereka nggak dapetin turtle, tapi lihat goldnya Lim. Kali ini mereka agak-agak bikin swing goldnya dengan kill yang didapatkan lagi dan lagi. Assassin Jungler membuat metode kill pun jadi objektif. Ki setengah darah sudah mulai berhilang, hati-hati sebenarnya ini waktu tempat untuk mundur tapi nggak sempat. Karena cewek ternyata punya damage output yang cukup. Iya, Roger bisa punish Hilda sih. Dari human formnya dan lihat Super Ken kali ini mulai menjadi target selanjutnya. Circling Eagle langsung dibuka-bukaan begitu saja membuat Super Ken masih punya ability untuk melarikan diri. Iya, nggak cuma human formnya tadi Lim bilang sih, Master Assassin-nya tuh aktif 2 lawan 1 posisinya. Ini udah pasti di sana Ki bakal menerima damage yang lebih tinggi lagi. Dia perlu kalkulasi lagi damage ulang daripada nanti dia ternyata maju ke depan tanpa adanya backup yang cukup dan ternyata trade damage-nya jadi nggak seimbang. Untuk kondisi kayak gini, kayaknya untuk Lutfi ya, sekalian bikin item defense-nya deh. Jangan kayak dominance gitu-gitu. Karena dia jadi frontliner utama loh secara nggak langsung. Iya, mungkin let's say yang langsung meledak kayak Antiquiras atau bahkan mungkin bikin immortality juga agar team fight-nya jauh lebih lama lagi. Tapi itu juga dengan Lord JM sepertinya. Iya, karena damage output dari seorang Kairi ini sudah sangat cukup. 1-0-2 dari segi KDA ngebuat dia cukup kaya dan saat tembakan dari seorang Moreno nampaknya masih belum bisa connect ke arah siapapun, hanya bisa ngebuka visionnya aja supaya Ki bisa pulang dengan selamat. Masih aman harusnya dari keduanya, masih sebagai Pokemon Final Flash. Tapi Final Flash-nya berhasil connect, membuat Ki sedikit tertahan dan gagal untuk bisa pulang, membuat Lutfi juga mendapatkan keuntungan besar. Gak cuma itu saja, karena berarti sekarang Space Turtle terbuka dengan lebar. Penalty zone sempat dibukakan tapi Lord JM sendirian saja di sana. Iya, untuk Turtle yang kedua bisa disecure oleh Onyx. Bahkan hampir terbilang free juga. Gak ada kontes yang coba dilakukan. Bigetron kalah sedikit dari segi move-nya. Dan apakah Onyx kembali ke tracknya, Be? Dan apakah ini form Onyx sesungguhnya dengan Assassin Jungler dari Kairi? Seperti yang kita tahu, seenggaknya dia bisa ngedeal damage lebih banyak lagi. Bisa carry the game dan 1v1-nya dia masih bisa menghindarin, bahkan bisa menyerang balik. Iya, tapi levelingnya belum beda terlalu jauh nih antara kedua belah jungler, menandakan seorang Super Ken sebenarnya masih mampu mengejar atau keep up. Oke, dari segi item udah Starlim juga, tapi Sans dia langsung ke arah Enchanted Talisman dan Warrior Boots. Warrior Boots yang menarik tentunya biar nggak kena burst ketika nanti di-ganking oleh Super Ken dengan Nolan. Dan Nolannya juga udah punya Heptasis, jadi harus lebih berhati-hati. Terutama ketika kita berbicara efek ambush. Yang dimana akan memberikan efek slow, terutama untuk para XP laner nih, yang dari tadi sepertinya masih aman-aman aja, gak ada ganking yang tentunya terlalu mengancam. Kayaknya mereka lebih fokus untuk team fight di area gold lane, melihat potensi dari Eman yang tidak ingin diberikan ruang. Tapi gimana untuk Matilda yang first item foto nih, Dek? Ini bener-bener kayak buat cover full jatuhnya ya. Iya. Dia bener-bener nggak mempertimbangkan hal-hal lain, yang penting teman-teman Kiboy selamat. Itu kalian diberikan oleh Kiboy sekarang. Bakal coba untuk dikejarkan kali ini, satu menghadapi 3 pemain saja. Moreno lagi-lagi ngebuka Astral Sphere, tapi kita tahu Matilda tidak akan semudah itu untuk bisa ditangkap, apalagi masih ada flicker juga di dalam tubuhnya. Kayaknya bermain dengan santai dulu kali ya untuk Bigetron Alpha. Dia nggak boleh buru-buru, dan Lord JM hati-hati, flickernya takutnya tuh bakal debate lagi seperti sebelumnya. Iya, ketika nggak ada flicker, Terisla bakal susah banget untuk escape, dan mau nggak mau sekarang fokusnya dari Bigetron adalah memberikan poke damage sebanyak mungkin agar nanti Super Ken punya ruang untuk melakukan eksekusi. Karena sekarang lihat malah Ki kayaknya yang possible banget untuk dieksekusi. Wah, ini bisa banget jika ada Circling Eagle akan langsung connect begitu saja. Ki nggak punya satu escape skill lainnya karena sekarang dia sudah berhasil ditumbangkan dan gak banyak
yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Bahkan sprintnya pun ke-trigger. Ini satu informasi yang mahal banget pastinya di next objektif. Sebentar lagi turtle terakhir akan muncul. Tidak adanya sprint Tuki, ini bakal berdampak banget. Nah, ini masalah utamanya juga kalau misalkan kita berbicara permainan front to back, Keyboy dan juga cewek nempel banget. Tuh, tapi tiba-tiba ada satu buah penalty zone yang tidak diduga nggak ada follow up damage. Apa yang akan dilakukan oleh Lord JM karena sekarang justru dengan adanya satu buah penalty flash dan Circling Eagle, Keyboy mendapatkan Lord JM, Kairi pun mendapatkan turtle dan Ki. Ini waktunya untuk sayonara hilang dua pemain dari Bigetron. Plus satu turtle lagi. Ini dapat lagi-lagi keuntungan di tangan Onyx 2000 gold. Pelan-pelan tapi pasti. Dengan agresivitas yang kembali dari Onyx. Ini sangat-sangat terasa loh untuk Bigetron. Iya, pressure-nya juga nggak berhenti. Lihat bagaimana Kairi yang sekarang leading dengan 5.200 gold disusul dengan JW yang cuma beda 200 aja goldnya. Dan tentunya ini membuat player gold by UBS Gold akan menuju dominan ke Onyx. Tinggal gimana caranya mereka mendobrak lini tengah karena Moreno ini punya pertahanan yang luar biasa kuat sehingga mereka harus memaksa menghancurkan mid lane turretnya. Mereka welcome banget lah bisa dibilang dari Onyx sendiri juga. Dan ngomongin soal Moreno berarti Kairi punya tugas yang cukup berat untuk sekarang. Ya, banyak banget yang bisa menjadi target utamanya. Tapi apakah invasi Purple Buff menjadi salah satu opsi dari tim Onyx melihat sebenarnya Bigetron Alpha masih punya potensi perlawanan yang besar. Masih mundur lagi. Terlalu greedy juga sih kalau tadi mau nabrak di kondisi yang teman-teman Bigetronnya ready gitu kan. Mereka udah siap 5 member di sana. Eman juga udah mulai jadi item. Takutnya bisa di-fight. Jatuhnya juga nanti malah kalau Kibo yang kemakan, dia kan nggak punya backup yang cukup. Suns kemakan, ya dia minimal keluar flicker gitu loh intinya. Dan Onyx harus dipicu dulu nih untuk battle spellnya. Karena kalau battle spellnya masih ready kayak sekarang, kayaknya susah banget untuk mereka menangin teamfight dari Bigetron. Iya, berat banget sih untuk spellnya. Ini bakal memberikan miskalkulasi yang cukup banyak. Apalagi kalau kita ngelihat dari arah objektif turret, Onyx udah mulai menguasai beberapa area, termasuk di bagian bottom lane. Posisi dari seorang cewek yang dibiarkan terbebas sendirian. Buka vision depan. Apakah ini bakal coba untuk dipaksakan? Dengan adanya satu penalti zone lagi dari seorang Sansky. Masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya hanya untuk memancing beberapa resource. Mungkin jadi saat yang tepat karena 10 detik lagi menuju ke arah turtle. Tapi ternyata ini dia yang mereka cari, penalti zone. Membuat Super Ken akhirnya bisa memulangkan jungler dari tim Onyx. Dan Kinya masih bisa selamat. Pengejaran balik yang dilakukan oleh teman-teman Onyx masih belum berdampak. Cewek is coming. Siap untuk teamfight selanjutnya dan Lord sudah mulai dihit oleh Man. Iya, ini akan menjadi perebutan Lord yang benar-benar gak imbang tanpa adanya sosok Kairi. Cuman yang jadi masalah, Bigetron Alpha pun sepertinya belum siap untuk ngedapetin Lordnya. Iya, ini jatuhnya juga timing yang lumayan kaget kayaknya dari Kairi karena ada Lord dan fight mau dipaksa sama cewek karena dia masih punya damage di sana. Udah mulai mengejar, Kiboy udah mulai memancing juga, asal Liko dibuka. Posisi dari para pemain Onyx sekarang udah mulai ter-reveal. Dan dengan posisi seperti itu, Bigetron Alpha masih sulit untuk masuk kecuali sekarang. Yang udah ada di bagian depan bakal coba untuk memakan Lutfi-nya, tapi Lutfi still survive di bagian belakang dan Kairi yang tiba-tiba hadir membuat semuanya berantakan untuk Bigetron Alpha. Oh no, ini cukup berbahaya untuk Bigetron, kehilangan Super Ken. Momentum yang sama akan dirasakan oleh Bigetron sekarang. Lord sudah mulai di setup, sudah mulai di DPS kali ini dan sepertinya Sans. Oke, bakal dicoba untuk ditukarkah ke arah seorang Sans karena ingat mereka punya Matilda yang akan memulangkan Sans kapanpun mereka mau dan sekarang Lord menjadi milik Onyx. Thanks to Flash of the Oasis. Itu dia jawabannya Lim sepertinya. Keyboy walaupun first item dan kita tahu sendiri levelnya nggak bakal begitu optimal. Hanya dengan pertambahan mungkin cuma 1000 shield. Tapi 1000 shield itulah yang membuat even itu Suns sebagai mid laner yang mungkin bisa di-engage dari early game seperti ini masih bisa bernafas. Bahkan enceted talisman juga nih. Iya. Buat nge-spam guided win-nya kan. Dan itu ya udah pasti dilakukan untuk efek knock up airborne yang lebih sering lagi diberikan dari Matilda. Masalahnya Roger agak sedikit beda nih, Be. Pakai Thunderbelt. Pakai Thunderbelt. Dia lebih susah lagi untuk ditumbangkan apalagi buat tipikal marksman yang kayak Eman yang butuh banget namanya satu Bodiman Hunter Sword. Lihat, Eman aja sampai beli sepatu rom. Biar kalau team fight dapetin assist, dia dapetin bonus goldnya juga. Iya. Sebutuh itu ya. Goldnya juga tadi agak sedikit under sih harusnya dari Eman sendiri. Tapi lihat Keyboy yang sudah mulai ngebuka genderang perangnya. Dia coba untuk invade dan ngasih space untuk arah mid lane. Ya, lagi-lagi mau coba untuk menguras resource karena sekarang dan tim Onyx akan coba untuk ngabisin untungnya Super Ken. Masih berhasil ngedapetin purple buff yang dia inginkan, tapi mungkin akan sedikit merelakan outer turret di bagian mid lane. Wow, ini visionnya udah mulai sempit dari Bigetron juga karena kehilangan mid. Tapi balik lagi, posisi defense-nya Moreno ini bakal jadi ujung tombak.
Ya, dengan Lord yang udah mulai hadir di area top lane dan posisi dari seorang Super Ken yang belum ter-reveal. Apakah ini waktunya untuk Onyx mencoba menjebak di bagian belakang karena surprise Super Ken masih bisa menyelamatkan diri. Oh, tapi berasa juga ya pelan-pelan ya. Walaupun ceweknya punya Thunder Belt, tapi setidaknya damage burst dari Super Ken itu bisa dimaksimalkan. Dan nanti ketika mungkin Emannya juga bakal follow up dengan si Halberd, setidaknya adu marksman ini damage akan lebih sedikit didominasi oleh Eman. Ini yang penting support Matildanya ini harus tepat nih, Be. Jangan sampai dipencet sama orang yang salah. Nah, itu dia. Dan jangan sampai kebait di waktu yang nggak tepat. Apalagi kalau misalkan dash ability-nya itu nggak ready ketika dia ternyata udah melakukan circling eagle. Jatuhnya ketika Kiboy nanti nabrak dan ternyata dia nggak punya dash ability, satu-satunya harapan dia terakhir adalah dengan shield aktifnya dari Flask of the Assist yang akan mengurangi cooldown dari skill-skillnya. Bisa. Tapi gue mulai nangkap nih konsep dari emblemnya cewek. Kenapa dia pakai assassin? Build-nya memang ke arah Regen. Dan Kiboy bukan orang yang tepat buat dipanis. Dan Sans coba untuk memukul mundur. Ya, ini dari tadi tarik ulurnya banyak banget sih sejujurnya dari kedua tim. Apalagi dengan membawa Matilda, rotasi mereka, kecepatan mereka akan jauh lebih tinggi. Dan Ki juga jauh harus lebih berhati-hati dengan power damage yang sudah mulai terkumpul dari Onyx. 5.000 gold nih yang dipegang oleh Onyx sekarang. Mereka mulai berkumpul lagi. Dibuka oleh Kiboy. Mungkin hanya sebagai gertakan karena masih bisa mundur sebetulnya. Astraliko sudah menimbulkan juga satu buah purple buff. Berhasil diculik oleh seorang Kairi dan belum ada perlawanan kecuali sekarang. Sepertinya akan ada yang diculik. Lutfi menjadi target utama. The penalty zone-nya udah panik karena 3 pemain sekaligus. Kairi. Coba untuk dibalaskan dengan ada seorang cewek. Dan Ki yang harus hilang di tangan sang serigala. Bahkan akan terus dibaksa oleh seorang Kairi. 3 pemain hilang. Bahkan base dari Bigetron pun gak membuat Onyx gentar, gak membuat Onyx mundur. Mereka masih siap untuk mendobrak kali ini dengan base turret yang bisa dihancurkan. Sangat-sangat siap. 4 pemain ada di depan sana. Wavinian masih ada. Tapi Bigetron hanya punya 2 pemain saja untungnya. Ini waktu yang mundur yang sangat tepat bagi tim Onyx. Tapi itu adalah timing yang tepat juga untuk men-take down ke area Lord. Setidaknya Lordnya akan bergerak ke area mid lane. Mereka lebih mudah untuk mengendalikan 3 wave yang berbeda ini. Onyx akan bergerak dengan 3 lane push ala mereka yang sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat presisi. Tinggal kita lihat bagaimana eksekusinya. Ini bahkan bisa menjadi Lord penutup bagi Onyx. Oke, tapi kalau ngomongin defense nih, Be. 4 lane-nya, 1 laning yang akan dipegang. Pilihannya hanya ke arah Super Ken berarti? Betul. Gimana kalau Super Ken-nya dipanis? Atau jangan-jangan Super Ken duluan yang dipanis cuma buat nge-buying time. Nanti sisanya Bigetron baru coba untuk clear Lordnya. Oke. Moreno kuncinya berarti Moreno kuncinya di sini dan Eman. Kalau Emannya tertangkap kayaknya beda cerita. ya? Oke, dan sekarang Lord sudah mulai hadir. Mulai masuk dari arah mid lane, 3 lane push. Sangat-sangat bagus terjadi oleh Onyx juga dan siap untuk menabrak. Ya, Sans tinggal memilih saja ultimate seperti apa yang ingin dia ambil untuk sekarang. Apakah penalty zone mungkin bisa keluar juga dari tangan seorang Sans. Karena Lordnya sebenarnya memang masih bisa di take down, tapi tidak dengan para pemain Onyx yang semakin dekat ke arah base mereka. Memutuskan untuk mundur kah untuk sekarang? Harusnya seperti itu atau recover sedikit sampai wave minion selanjutnya hadir lagi. Ya balik lagi 1 base turret saja di bagian top lane itu udah untung. Apalagi kalau bawahnya dapat juga nih. Dan real time victory rate kelihatan masih dipegang oleh Onyx sekarang. Dan mereka nggak mundur, mereka mau coba untuk base turret di bawah. Iya, apalagi ada seorang Giboy yang udah mulai masuk ke bagian depan Ki. Hampir saja bisa ter-take down, tapi sekarang mereka masih punya kesempatan. Dan ternyata kesempatan itu ditutup oleh seorang Kairi. Double kill, berhasil di-secure. Bahkan kita bakal melihat dari seorang Kairi yang masih memaksa masuk penalty zone. Kembali lagi terpantau triple kill dari seorang Kairi. Dan ini dia Onyx yang kembali lagi merebut kemenangannya. 1-0 Raja Langit mengamuk kali ini. Bahkan sang pemuncak klasemen juga harus tunduk di game yang pertama. Draft yang agresif kembali muncul dari Onyx. Bahkan Bigetron dengan adanya Nolan mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan Nolan di hadapan Joy sepertinya memang masih menjadi misteri siapa yang lebih diuntungkan. Karena mau bagaimanapun Joy ketika Electrifying Beats dia nggak bisa diganggu gugat. Dia nggak bisa diganggu oleh apapun kecuali Suppress Effect. Onyx dengan Assassin Jungle kembali mencoba untuk bangkit dan merebut tahtanya lagi. Ya, nggak butuh waktu terlalu lama. Ternyata Onyx masih bisa melakukan evaluasi cepat. Gak cuma itu aja, mereka berhasil nge-pressure Bigetron Alpha yang biasanya mereka selalu menemukan cara untuk kembalikan keadaan. Tapi di game ini ketika berhadapan dengan Onyx semua itu ditutup. Sebenarnya udah ketemu caranya. Pas Kairi ke shutdown tadi, itu adalah celah yang besar banget. Tapi sebenarnya nggak bisa dieksekusi. Karena dengan tumbangnya Kairi terlalu banyak trade damage yang terjadi. Dan itu membuat
sebenarnya keuntungan masih di tangan dari Onyx karena cewek ketika dia wolf form dan ada yang 50% HP below atau di bawah 50% HP, dia bakal ngejar kemanapun musuhnya berada. Ngebut ya larinya juga. Tapi entah kenapa gue ngeliat Bigetron bukan seperti Bigetron yang biasa nih. Iya. Dari agresivitasnya apa? Karena mungkin dari Ki yang tidak pakai hero dengan disable effect. Iya, disable effect-nya minim banget untuk Hilda. Kita tahu sendiri kalau Hilda ini jatuhnya kan hero screening. Ya. Yang dimana dia selalu mencari informasi di mana jungler lawannya berada. Tapi ini udah beda banget gimana main mungkin dari Hilda dan juga mungkin yang kita sering lihat dari Ki. Let's say Tigreal, Minotaur Iya. juga momentum-momentum yang ciptakan. Makanya ini beda banget. Yang biasanya main hero area of effect sekarang single target jatuhnya. Ya mungkin cukup berbeda ya dari segi pola permainan yang pada akhirnya kita sering juga beberapa kali ngelihat momentum yang coba untuk dibuka sama Bigetron Alpha ini nggak bisa di follow up. Entah itu dari Ki atau dari Lord JM. Benar-benar. Effect ngomong-ngomong. jungle-nya juga agak kurang gigit gitu loh tadi di awal. Ngomong-ngomong soal invade, eksekusi dan juga damage, Kaja sebenarnya itu bisa nge-stop Joy. Iya. Tapi lagi dan lagi, kita kalau ngomongin soal Kaja itu kan hero momentum banget dan kalau nggak bisa dieksekusi Kairi-nya udah pasti bakal kesulitan. Joy, Electrifying Beats, immune yang sangat-sangat lama menjadi player of the game untuk kali ini. Wah, Kairi udah kangen belum nih ketika posternya ada lagi Ada gitu lagi, ya kan? Setelah 3 kali ya berarti ya kekalahan Onyx akhirnya sekarang belum sih, masih game juga kan, masih game pertama akhirnya bisa dimenangkan juga. Tapi kalau untuk player of the game, Kairi, pattern assassin ini sih masih rapi loh. Masih. Ya kita ngomongin soal assassin, gak bisa lepas jauh-jauh dari Kairi lah. Bagaimana dulu mungkin dia identik banget dengan Lancelot-nya, bahkan dengan Link-nya juga. Tapi kalau ngomongin Kairi apalagi dengan pattern farming early game-nya yang sangat-sangat dominan sekali, kemenangan dari Joy-nya juga tentu gak bisa kita lepaskan dari Keyboy yang selalu bisa menjemput dia dalam keadaan in and out. Salah satunya adalah ketika bergerak di bagian top lane, salah satunya ketika first blood, salah duanya mungkin ketika ingin bermain dengan counter setup. Dan berkali-kali loh, Keyboy selalu hadir di samping Kairi ketika Kairi membutuhkannya untuk ofensif atau defensif. Tapi gue suka sih kayak Sans dengan enchanted talismannya, dia clear paksa tengahnya Be, secepat mungkin agar dia bisa datang nantinya untuk punish Ki. Saya mau main juga gitu kali ya. Iya, Sans bener-bener iya. mau join team fight. Karena dia dari tadi ya, dia pegangin Lord JM punya ultimate, dia tuker dengan adanya penalty zone. Dia coba untuk tangkap Ki-nya, dia coba untuk tangkap Moreno-nya. Oke, Moreno nggak dapet. Itu udah pasti jadi tugasnya Kairi. Tapi ternyata sampai endgame sekalipun nih, Moreno bener-bener nggak bisa disentuh sama sekali loh. Ya, terlalu jauh mungkin ya, susah banget sampai digapai. Tapi ya jujurnya masih bisa juga ternyata untuk makan front to back. Iya, permainan front to back. Karena Ki, kita tahu sendiri dari awal dia udah tumbang sampai dengan 3 kali. Sehingga dari menit yang ke-10, ya udah tinggal absen aja Ki-nya. Digaruk sama cewek, dihajar juga sama Kairi. Dan semua magic damage-nya untuk early game, ini temponya atau intensitasnya bener-bener tinggi banget. Kita tahu sendiri lah, Sans dengan Enchanted Talisman, udah pasti dia bakal lebih nge-spam untuk terrifying effect-nya. Dan kalau kita ngomongin soal Keyboy, baru secondary itemnya dia menuju ke Enchanted Talisman, makanya dia circling eagle terus, dia muter terus di udara sana. Iya, kayaknya memang Nolan-nya ini sebagai back gitu. Ya, Iya nggak? pasti. Terus selalu kayak gitu. Dash untuk circling eagle-nya defensif, mundur lagi ke belakang. Menarik sekali ya. Ini dia dengan emblem assassin. Mungkin ya tadi agak sedikit kepotong dari cewek sendiri. Ini sinergi dengan build-nya ada nih, Be. Mananya akan cukup dengan adanya Thunderbolt dan Endless Battle. Iya, udah cukup nih dengan 2 regen mana yang sangat-sangat dinamis. Dan tidak melupakan bagaimana adanya Brute Force. Yang kita tahu sendiri kalau dia stack 6 dan ini sangat-sangat connecting juga dengan Roger. Karena dia bermain dengan basic attack dan juga Lycan Punch. Udah pasti akan ada 36 physical attack yang menjadi tambahan juga bagi Rogernya. Oke, dan untuk Rich Guy by UBS Gold jatuh ke tangan cewek, seharusnya Kairi ternyata. Oh, Pattern jungle yang sangat-sangat sempurna untuk assassin, 800 gold loh, Be. perfect gameplay assassin ya kalau kita ngomongin soal sekarang. Ya, dan gak cuma itu aja. Dari segi damage output, targeting seperti biasa, ini berhasil seluruhnya diamankan oleh Kairi itu sendiri yang pastinya dengan bantuan teman-teman lainnya. Tapi kita bakal melihat juga